wabarakatuh. Saya Sriati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Panarukan, Kabupaten Situbondo. Belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Modal utama guru adalah semangat untuk belajar. Budaya positif di sekolah membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Disiplin positif dalam budaya sekolah akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Diseminasi budaya positif yang saya selenggarakan diharapkan dapat menjadi pembelajaran awal langkah untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lain agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat, yang menjadi penggerak bagi para guru dan seluruh tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di SMP Negeri 2 Panarukan khususnya. Selamat menyimak video diseminasi budaya positif berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Panarukan, Ibu Sri Susayang SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Panarukan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberi kesehatan juga kesempatan hadir dalam acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 2 Panarukan, aksi nyata modul 1.4. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara pada hari ini yang pertama yaitu sambutan oleh Kepala SMP Negeri 2 Panarukan, kemudian pemateri langsung yang akan disampaikan oleh Ibu Sriati SPD. Kepada yang terhormat Ibu Sri Susayang, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf TU, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi sehat sehingga bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif di SMPN 2 Panarukan dalam rangka aksi nyata modul 1.4 oleh Ibu Sriati. Sedikit saya mau menyampaikan hasil juga dari workshop gerakan sekolah menyenangkan. Jadi diharapkan ini nantinya gerakan ini akan ada juga di sekolah kita, yang nantinya juga mungkin berkaitan dengan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sriati. Gerakan sekolah menyenangkan ini adalah gerakan di mana kita semua warga sekolah bisa menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan. Terutama anak-anak diharapkan betah berada di sekolah, kangen akan ke sekolah, sehingga tidak ada lagi anak yang tidak masuk kecuali karena sakit. Yang pertama mungkin yang bisa kita lakukan adalah bersikap ramah pada siswa. Saya sampaikan sedikit saja sebagian. Jadi bersikap ramah, menampilkan wajah yang ramah, tersenyum dan sebagainya, seperti yang telah kita lakukan dengan gerakan 5
salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Jadi gerakan ini mencoba menciptakan suasana sekolah sehingga anak-anak betah di sekolah, terutama untuk Bapak Ibu guru, bagaimana anak-anak senang untuk menerima pelajaran seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sumardianto. Bagaimana anak-anak bisa belajar kalau dari awal sudah tidak senang. Jadi kita harus menciptakan suasana di mana anak-anak merindukan gurunya. Jadi kalau gurunya tidak datang di kelas, dicari. Bukan malah misalnya disampaikan, Pak ini sakit, alhamdulillah gitu. Jadi itu berarti tidak senang dengan gurunya. Jadi kalau sudah anak-anak senang dengan gurunya, maka pelajaran yang disampaikan guru itu pasti disenangi. Jadi yang awal kita harus menjadi orang yang disenangi siswa. Jadi disenangi itu dalam artian yang baik, luas. Jadi senang dengan cara ngajarnya, senang dengan sikapnya, senang dengan cara Bapak Ibu guru memperhatikan siswa, ya terutama itu kita juga harus bisa menjadi tempat anak-anak curhat, sehingga kalau bertemu dengan Bapak Ibu guru itu anak-anak jadi senang. Harus berusaha dengan berbagai cara bagaimana anak-anak bisa merindukan gurunya sehingga nantinya merindukan pelajarannya. Mungkin itu sedikit yang nanti akan banyak dibahas oleh Bu Sriati, bagaimana budaya-budaya positif yang perlu kita kembangkan di sekolah ini. Demikian, selamat menyimak acara ini dan diperhatikan, semoga bisa kita laksanakan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kita menjadi guru yang menyenangkan seperti apa yang sudah dikatakan oleh kepala sekolah. Kira-kira bisa enggak ya? Dan hari ini kita kan ada acara diseminasi. Mudah-mudahan nanti acaranya menyenangkan juga, ya. Iya. Dilanjut dengan acara berikutnya, yaitu pemateri yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Sriati MPD. Disilahkan. Ibu Sriati SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Saya per tanggal ini ya, tanggal 7 Januari 2023 akan melakukan aksi nyata. Aksi nyata kebetulan untuk hari ini adalah masuk di modul 1.4, merupakan bagian dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Ya, dan saya masih sebagai calon guru penggerak di sini harus melakukan diseminasi tentang budaya positif, di mana ini sebagai upaya karena sudah namanya aksi nyata. Jadi saya akan memaparkan tentang beberapa materi yang berkaitan dengan budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan juga terima kasih kepada Ibu Sri Susayang SPD MPD yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan juga teman-teman sekalian atas supportnya. Mohon maaf, ini nanti mungkin kegiatan ini akan saya laksanakan selama beberapa pertemuan ya, karena materi untuk budaya positif ini agak banyak. Kalau saya menyampaikannya dalam satu kaligus, khawatirnya nanti hasilnya juga kurang maksimal. Jadi saya inisiatif nanti akan melakukan selama kurang lebih 4 pertemuan selama bulan Januari ini. Itu akan dilakukan supaya
materinya itu nanti Bapak Ibu juga bisa paham. Karena apa? Tujuan dari diseminasi ini nanti harapannya sebagai, karena ini termasuk program pemerintah ya, dalam upaya untuk mewujudkan bagaimana sebenarnya penerapan ini. Tujuan akhirnya itu adalah menciptakan profil pelajar Pancasila dan bagaimana sebenarnya merdeka belajar itu, ya. Ini karena satu rangkaian. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akan menjelaskan 2 materi saja supaya bisa diterapkan juga nanti di sekolah kita. Karena ini sangat bagus ya, supaya kita lebih paham bagaimana sih kita itu nanti mengenal karakter siswa. Karena ternyata setelah saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak itu banyak sekali hal baru yang saya peroleh dan yang selama ini saya anggap benar dan itu baik, ternyata malah bertolak belakang. Misalnya tentang reward, salah satunya tentang reward atau penghargaan atau apresiasi ya. Itu ternyata kurang bagus ternyata. Ya, tapi nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini yang pertama adalah tentang perubahan paradigma. Kalau kita melihat tentang budaya positif, namanya budaya positif ya. Nah, ini adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan sekolah itu adalah lingkungan yang positif. Nah, namanya lingkungan positif itu tentu saja semua hal yang bersifat positif. Apa saja? Kita selama ini sudah punya program bagus. Ada 5S dan 6I. Nah, bagaimana hal itu bisa nanti tujuannya adalah menjadi budaya. Namanya budaya itu kan betul, kebiasaan. Ya, kebiasaan. Jadi anak-anak itu ketika melakukan senyum, salam, sapa, sudah enggak kaku lagi atau sopan, santun. Itu sudah bukan jadi jargon atau hanya sekedar slogan di sekolah kita. Tapi ketika bertemu, Bu, Pak, salim, ya, senyum. Bukan kemudian ada gurunya malah lari kan begitu. Dan selama ini sepertinya anak-anak kan sudah mulai terbiasa dengan hal itu. Dan mudah-mudahan itu nanti akan membudaya. Itu tidak hanya di dalam satu sisi itu, tapi bagaimana nanti bisa ke yang lain, ya, ke hal yang lain. Jadi kalau kita sudah menciptakan lingkungan yang positif dan itu nanti bisa dimiliki oleh seluruh komunitas sekolah, maka harapannya nanti akan menjadi budaya positif. Tidak hanya di lingkungan sekolah tapi juga di lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat. Itu tujuannya. Nah, ini untuk langkah awal saya akan mengenalkan yang namanya tentang perubahan paradigma. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini saya ada sedikit permainan mungkin ya Bapak Ibu. Ada teman di sampingnya. Nah, ini bisa dipraktekkan. Silahkan mungkin yang berpasangan Bapak Ibu di sebelahnya. Coba tangannya digenggam ya. Dibayangkan itu memegang benda yang sangat berharga. Benda yang sangat berharga dan teman di sebelahnya berupaya untuk mengetahui atau mengambil benda yang ada di genggaman tangan Bapak Ibu. Ya. Nah, digenggam. Nah, teman di sebelahnya berusaha untuk membuka genggaman tangan itu. Entah dengan cara apa saja. Bisa dengan membujuk, bisa dengan mengintimidasi. Ya, boleh. Bisa dengan menggelitik atau nyogok pakai uang. Itu silakan dengan cara apa saja, ya. Nah, bagaimana supaya Bapak atau Ibu bisa membuka genggaman tangan itu? Ya. Ya, kira-kira kalau misalnya ini benar dilakukan, yang dilakukan Bapak atau Ibu itu apa? Saya minta langsung sharingnya aja, biar kita lebih interaktif, nggak monoton. Kira-kira kalau kejadian ini benar dilakukan,
yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu apa pilihannya? Langsung aja Pak. Kalau saya pribadi, kalau memang barang tersebut sangat berharga bagi saya, terus terang saya berikan dengan alasan apapun, meskipun dipaksa dengan apapun, tidak akan saya berikan. Kalau memang itu sangat penting bagi saya. Terima kasih Pak Yanto. Pak Iqbal mungkin ada pendapat lain? Oke, Pak Kur. Karena saya juga alumni sarjana. Iya, saya guru matematika, Bu. Kalau pendapat saya, barang yang berharga itu saya kasihkan, karena setiap sesuatu yang berharga itu memiliki manfaat buat orang lain. Mungkin seperti itu, Bu. Karena ikhlas tidak ikhlas itu belakang, Bu, karena kita lihat manfaatnya dulu. Kalau manfaatnya itu bagus, keikhlasan itu mesti mengikuti. Ikhlas itu kan ukurannya kita dengan Sang Maha Pencipta, Bu. Kita bisa berbuat manis dengan teman-teman dengan dasar ikhlas, tapi di dalam hati berbeda. Iya Bu, saya kasihkan tadi kasih uang ya Bu. Nah itu kan tidak ikhlas namanya. Saya memberikan dengan harapan yang berharga dari saya itu memberi manfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Bu Rizky. Terima kasih. Kalau saya mungkin sama dengan Mas Dur ya. Kalau misalnya saya mempunyai sesuatu yang saya sayangi atau saya miliki itu berharga, sangat berharga lah, saya sangat butuh lah. Tetapi orang lain itu lebih butuh daripada saya, akan saya berikan secara ikhlas. Enggak, memang betul itu karakter saya ya. Ini bukan tapi karakter. Itu karena memang karakter itu tidak akan pernah jauh dari apa yang kita lakukan ya. Jadi melihat isi hati seseorang itu kan tidak tahu ya, tapi kita bisa melihat dari sikap dan perbuatan kita, itu sudah kita bisa membaca sikap dari orang itu. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Bapak Anwar, monggo Pak. Mohon izin Bapak, ya kalau kita Bapak Ibu mohon izin, kalau kita perhatikan di situ adalah tugas teman, bukan tugas kita yang bukan barang. Coba dibaca betul di situ. Jadi tugas apa yang harus kita lakukan agar benda itu diberikan ke kita, bukan dari yang punya benda. Jadi tugas teman yang menginginkan. Sehingga menurut saya ya kalau benda itu memang benar kita butuhkan, ya kita minta dengan seikhlas mungkin, sehingga beliau yang punya benda mau memberikan pada kita, ya. Jadi kita memohon dengan sebaik mungkin, seramah mungkin, ya, sehingga beliau yang punya barang yang sangat berharga menurut beliau akan bisa kita dapatkan. Mungkin itu yang menurut saya. Kalau Bapak sendiri bagaimana Pak? Apakah bersedia untuk memberikan walau dengan jarak yang teman yang membujuk? Iya. Kalau benda itu milik saya dan orang lain sangat membutuhkan dari saya, otomatis benda itu saya berikan. Terima kasih teman-teman semuanya, luar biasa ya. Ternyata di sini sangat baik semua. Ya, baik. Ada dua versi, ada dua jawaban. Kalau Pak Yanto tadi menyampaikan, saya kan mempertahankan karena itu benda itu sangat berharga buat saya, ya. Tapi yang lain Pak Anwar, kemudian Bu Rizky dan Pak Kur menyampaikan kalau itu memang orang lain lebih membutuhkan, saya akan berikan. Ya, jadi istilahnya mungkin tidak perlu orang membujuk, menyakiti atau apa, tapi karena menganggap orang ini lebih butuh dari saya, sudah saya berikan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi esensi dari kegiatan ini adalah bahwasanya segala sesuatu, keinginan diri kita itu sebenarnya yang mengontrol itu siapa? Bapak Ibu itu ketika punya barang,
barang itu ingin Bapak pertahankan atau Bapak Ibu pertahankan atau diberikan kepada orang lain, yang pegang kontrol itu siapa? Diri sendiri, ya. Jadi pada saat kita mempertahankan benda yang kita punya, ya, pada saat kita menggenggam tangan, kemudian kita itu membukanya, sedangkan di genggaman tangan kita itu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, itu kembali lagi bahwa yang pegang kontrol itu adalah diri sendiri. Apakah kita pertahankan atau kita berikan kepada orang lain, ya. Jadi titik poinnya di sini adalah kontrolnya. Bahwasanya kita pribadi itu punya kontrol terhadap diri kita sendiri, ya. Bahwa kita itu tidak bisa orang lain itu mengontrol kita, ya. Walau tadi dengan cara apapun Pak Yanto sudah menyampaikan, saya pertahankan Bu, dengan cara apapun orang lain yang mengambil barang berharga dari saya pertahankan, ya. Itu pendirian Pak Yanto. Sedangkan yang lain saya berikan Bu, ya. Balik lagi, kontrolnya tetap pada diri sendiri, ya. Jadi ya, betul ya? Kenapa? Berarti sama-sama betul. Ya, sama-sama betul. Ya, kontrolnya kan ada di diri kita betul. sendiri. Betul, tidak ada yang salah di sini, ya, karena titik kontrolnya itu pada diri sendiri. Apakah kita mau membuka atau menutup tangan kita? Nah, tapi tadi masing-masing punya alasan, kan? Punya alasan. Pak Yanto alasannya itu barang berharga harus saya pertahankan, ya. Sedangkan Pak Anwar, Bu Rizky, dan Pak Kur juga punya alasan untuk membuka tangan itu. Artinya apa? Bahwasanya kita itu pada saat kita mempertahankan barang itu, atau bagaimana cara kita mendapatkan barang barang yang ingin kita peroleh, itu sesuai dengan kebutuhan dasar, ya. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan dasar di sini bahwasanya kontrol yang kita pegang itu ketika kita menentukan pilihan bahwa saya akan membuka atau tetap menggenggam tangan saya, itu sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Misalnya tadi alasan Pak Yanto karena ini barang berharga, nggak boleh saya serahkan orang lain. Tapi 3 bapak ibu yang lain punya pendirian, ya sudah. Jadi kebutuhan dasarnya, orang lain itu lebih membutuhkan dari saya. Artinya ada alasan di sana. Itu ya Bapak Ibu, ya. Jadi ini titik poinnya adalah bahwasanya kita itu punya kontrol terhadap diri kita. Apapun yang kita punya, keinginan apapun itu semuanya adalah diri kita yang menentukan, diri kita yang mengontrol. Nah, ini sebenarnya endingnya kemana sih? Ya. Selama ini Bapak Ibu kita ya sebagai guru, atau Bapak Ibu yang di staf TU, pasti kan setiap hari itu kan ada kontrol kita, betul atau tidak? Murid-murid kita itu ada pada kontrol kita. Pernah berpikiran seperti itu? Pernah, ya. Jadi ini yang perlu diluruskan, bahwasanya ada tokoh yang bernama Dr. William Glasser, ya. Ini dalam teori kontrol atau choice theory, ini ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, ya. Nah, ini yang selama ini mungkin kita perlu luruskan. Kalau kita menganggap bahwa selama ini siswa itu ada pada kontrol kita, ya. Ini mungkin sering kejadian, misalnya ya menyuruh siswa pada saat pembelajaran, si Agung maju, misalnya seperti itu. Nah, atau kita memberikan perintah, ya, seolah-olah murid-murid kita itu berada pada kontrol kita. Padahal sebenarnya murid itu sedang mengkondisikan dirinya, ya, bahwasanya dia punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya apa? Apa misalnya? Kalau pada murid, ya pengen dapat nilai bagus, iya, pengen dapat nilai bagus, mungkin akhirnya setiap perintah dari gurunya itu dituruti, ya kan? Ya, ayo sini, ya, kamu maju. Nah, seperti itu ya misalnya. Seolah-olah murid-murid kita itu ada dalam kendali kita. Padahal sebenarnya dalam diri murid itu, oh ya, saya kan butuh nilai bagus, saya harus mengikuti maunya Bapak Ibu guru ini.
Itu loh sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya balik lagi ke tadi bahwa setiap murid-murid kita itu mereka punya kontrol terhadap dirinya. Ketika mereka itu menuruti apa yang kita perintahkan, apa yang kita mau, yaitu karena mereka itu butuh, ada kebutuhan dasarnya. Mereka butuh nilai yang mungkin dari kita, mereka itu mungkin ada kebutuhan yang mereka itu pengen peroleh dari kita sebagai gurunya, ya. Itu. Kemudian ini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi nggak selamanya setiap kali kita membujuk anak atau apa ya, itu pada akhirnya itu siswa mau menurut itu karena kita, bukan, tapi mereka itu karena dirinya yang mau seperti itu. Karena setiap orang balik lagi yang mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang mungkin seringkali kita lakukan ya. Biasanya kalau ada anak bermasalah, kadang kan kita itu begini, kamu tuh gimana sih? Kamu loh selama ini sudah Bu Guru kasih kesempatan, kamu lagi-lagi melakukan hal yang sama, terlambat lagi. Nanti, nah biasanya kita pakai kalimat ini. Nanti yang ditegur kepala sekolah itu ibu, biasanya begitu, ya. Nanti kepala sekolah menegur Bu Guru atau Pak Guru. Nah, ini seolah-olah kita itu menimbulkan ini pada anak itu supaya timbul rasa bersalah pada dirinya, ya. Kalau seperti biasanya anak cenderung diam, kita dengan gestur tubuh, kemudian pakai suara pelan gitu ya. Akhirnya anak-anak itu merasa, oh ya, jadi kita itu menjadi penimbul rasa bersalah terhadap siswa. Ya, ada yang seperti itu. Nah, itu kalau asumsi kita bahwasanya mengharap anak itu nanti akan berubah atas apa yang kita lakukan, itu balik lagi bahwasanya itu adalah suatu kesalahan. Ya. Nah, ini bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau selama ini bahwa kita menganggap setiap kali perintah yang kita berikan kepada mungkin kepada murid atau kepada anak kita sendiri itu ya, itu kita harus sudah mulai menyadari bahwasanya itu hanya hal yang dilakukan oleh mereka karena mereka ada sesuatu yang mereka butuhkan. Mungkin kalau anak ya itu karena menganggap orang tuanya, wis saya nanti masih saya butuh uang dari bapak atau ibu, besok saya minta uang jajan, saya pengen beli baju atau apalah ya. Begitu juga dengan murid, ya wis saya butuh nilai dari ibu ini, saya pengen dapat nanti nilai rapot saya bagus. Nah itu. Jadi balik lagi bahwasanya setiap individu itu punya kebutuhan dasar masing-masing yang akhirnya mereka memilih melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu karena kebutuhan dasar tadi. Ya, yang dimaksud dengan stimulus respon itu jadi kita kasih perintah. Misalnya, Agung maju, Agung Busri belikan nasi, Agung tolong ambilkan ini. Nah itu kan ada stimulus, ada respon. Kita kasih perintah, mereka merespon, ya. Nah, tapi kalau teori kontrol itu antara realitas atau kebutuhan itu tiap orang sebenarnya berbeda-beda, ya. Jadi yang dimaksud dengan stimulus respon itu ada perintah, ada respon, gitu ya. Kemudian ini beberapa jadi kita mulai merubah paradigma atau pemikiran kita terhadap siswa kita mulai saat ini bahwasanya ketika mereka itu memilih untuk melaksanakan apapun yang gurunya atau orang tua yang mereka yang memberi perintah pada mereka, sekali lagi itu karena mereka punya kebutuhan yang mereka butuhkan. Ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian itu untuk yang materi yang pertama tentang teori kontrol ya, bahwasanya jadi kesimpulannya setiap orang atau setiap individu itu mereka punya kontrol terhadap dirinya ketika melakukan menentukan satu pilihan. Intinya mereka itu melaksanakan karena ada kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Yang berikutnya tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif sebelumnya kalau kita bicara tentang
kata-kata disiplin. Nah, Bapak Ibu, saya ingin tahu kalau mendengar kata disiplin itu apa yang ada di benak Bapak Ibu? Siapa yang mungkin mau sharing? Pak Kur, monggo. Karena yang lebih banyak bertanya atau dapat reward, saya bertanya kembali. Disiplin karena kata disiplin ini, karena saya orang lapangan, disiplin itu artinya ketepatan, ketepatan dalam melaksanakan sesuatu, dalam menempatkan sesuatu. Jadi disiplin itu tidak harus kaku, karena disiplin itu menggambarkan karakter akan ketepatan kita dalam memaknai sesuatu. Sesuatu itu apakah perintah, apakah perintah atau yang lainnya gitu. Menurut saya disiplin itu ketepatan kita dalam menyikapi sesuatu, tapi harus berdasarkan kebakuan atau aturan yang ada. Contoh misalnya di setiap kegiatan atau baris berbaris sikap sempurna, ya kita harus sikap sempurna, tapi aturannya harus kita laksanakan. Semisal tangan lurus dengan jahitan celana, kaki yang membentuk sudut, artinya ketepatan sesuatu itu mencerminkan suatu kedisiplinan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tepat sesuai dengan yang ketentuan, maksudnya itu ya disiplin ya. Baik, terima kasih. Yang lain mungkin Bu Sri, Bu Ida, atau Bu Daya? Monggo. Kalau sepemahaman saya, disiplin itu adalah mentaati sesuai aturan. Jadi misalkan jam masuk 07.00, berarti yang disiplin adalah yang masuk sebelum 07.00 gitu. Itu jadi ada disiplin waktu dan mungkin disiplin yang lain. Jadi misalkan tertib berseragam itu juga disiplin. Kemudian dan contoh-contoh yang lain. Jadi disiplin itu adalah mentaati peraturan yang ada. Terima kasih. Mentaati peraturan yang ada. Kurang lebih tadi dengan Pak Pur sama. Nah, ini ada kata-kata seperti ini. Ini dalam budaya kita, mana kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan kata-kata ini? Jadi disiplin itu cenderung ya dengan ketidaknyamanan. Setuju tidak dengan kata-kata ini? Tidak setuju. Kenapa Bu Oliva? Kedisiplinan itu tidak sama atau tidak cenderung dengan ketidaknyamanan. Artinya kalau orang disiplin ini mengenai karakter ya. Kalau sudah disiplin dianggap tidak nyaman, berarti karakternya karakter negatif. Justru bagi anak-anak atau siswa yang mempunyai karakter yang kualitas, disiplin, kata disiplin atau kegiatan yang mengarah kepada kedisiplinan justru akan menjadi semangat untuk anak-anak yang mau merubah karakter untuk lebih baik. Jadi tergantung kita menyikapinya. Gitu aja. Terima kasih Bu. Baik, kalau Bapak Ibu kurang setuju dengan pernyataan ini ya, bahwasanya kata disiplin itu kalau diidentikan dengan atau cenderung menimbulkan ketidaknyamanan, memang kalau tidak setuju saya kira sangat bagus ya. Jadi tadi poin yang disampaikan itu oleh Bu Holifa itu sudah tepat sasaran menurut saya. Kenapa? Kalau itu berkaitan dengan karakter. Nah itu balik lagi ke sana ya. Balik lagi ke
ini ke karakter. Nah ini sedikit saya kaitkan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa di sini ada kata-kata untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, kata-kata ini Bapak Ibu, sebenarnya kalau tadi Bu Khalifah itu menyampaikan bahwasanya kalau setiap anak dengan kesadaran pribadi bahwasanya mereka itu istilahnya sudah punya jiwa yang merdeka. Nah, merdeka dalam arti bahwasanya di sini ada kata-kata menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Nah, kalau setiap orang seperti yang Bu Khalifah sampaikan sudah punya karakter dari dalam dirinya, karakter itu kan sudah nempel pada diri ya Bapak Ibu ya. Karakter itu yang memang sudah bawaan dari lahir biasanya. Kalau itu sudah punya, berarti otomatis bahwa setiap individu itu nanti secara tidak langsung atau secara dalam keseharian mereka melakukannya sudah sesuai dengan semestinya seperti itu. Kalau kita menganggap bahwa selama ini ya contohnya misalnya yang gampang, kalau tadi mungkin kata-kata disiplin itu identik dengan ketidaknyamanan, contohnya kita berkendara harus pakai helm, itu kan termasuk disiplin ya, pakai helm, bawa surat-surat. Nah ketika kemudian ditilang oleh polisi dianggap mencari kesalahan, nah itu mungkin yang anggapannya itu disiplin itu identik dengan ketidaknyamanan. Tapi ketika sudah sadar, oh helm itu tujuannya untuk apa sih? Kita pakai helm untuk keselamatan, untuk pelindung. Kalau kita sudah menanamkan dalam diri kita, oh saya itu mau jalan, saya pengen selamat, jadi saya harus pakai helm. Nah, tanpa ada perintah atau ada polisi atau apa, kita sudah sadar kita itu pakai helm untuk keselamatan, bukan karena takut ditilang polisi, itu ya. Nah itu Bapak Ibu. Ya, arti kata merdeka, bahwasanya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi intinya tadi kalau ada kata-kata motivasi internal, ya memang harus timbul dari dirinya. Kalau anak tadi misalnya nggak suka datang terlambat, saya nggak suka baju dikeluarkan, saya lebih suka rapi. Nah itu timbul dari dirinya, itu sangat bagus, ya. Jadi itu ketika sudah kita berhasil menanamkan motivasi intrinsik atau motivasi internal ya dari dalam diri siswa, sudah aman, saya kira aman. Kita mungkin nggak perlu lagi ngoprak-ngoprak harus sholat zuhur berjamaah, harus ngoprak anak-anak bajunya dimasukkan ya. Nah itu yang menjadi tugas kita, bagaimana kita bisa menimbulkan motivasi intrinsik atau motivasi internal dari siswa kita, ya. Jadi di sini Bapak Ibu, ini mungkin kesimpulan kita bahwasanya untuk pertemuan hari ini bagaimana kita bisa menciptakan nanti budaya yang positif di sekolah kita. Kita pahami dulu bahwa anak-anak didik kita itu mereka punya kontrol di dirinya. Mereka punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Ketika kita memberikan stimulus atau respon terhadap mereka, itu semata-mata mereka punya kebutuhan dasar, ya. Mereka punya apa yang diinginkan oleh dirinya. Nah, itu. Kemudian penerapan disiplin positif ini syaratnya adalah tadi harus merdeka. Artinya apa? Kita harus bisa memberikan atau menciptakan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri siswa kita sendiri. Bagaimana akhirnya kebiasaan-kebiasaan baik itu timbul dari dalam dirinya, sudah menjadi karakter bagi dirinya. Nah itu nanti kalau misalnya kita berhasil menanamkan itu pada mereka, saya kira dengan disiplin ini ya, apa yang mungkin kita inginkan. Nah ini ada self disiplin, bagaimana kita bisa menanamkan disiplin internal ya, disiplin positif kepada siswa, sehingga pada akhirnya nanti budaya positif itu
otomatis akan tercipta. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, mungkin ada yang mau sharing lagi tentang materi hari ini. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa untuk menciptakan disiplin positif itu harus ada motivasi internal. Jadi pertanyaan saya, untuk siswa itu bisa menciptakan motivasi internal dalam dirinya sendiri yang positif itu kan perlu pemahaman nilai-nilai di masa perkembangan mereka. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan agar bisa menanamkan nilai-nilai yang positif sehingga motivasi internal pada siswa itu muncul yang positif juga. Terima kasih Bu. Baik, atas pertanyaannya dari Bu Yayang, bagaimana kita bisa menimbulkan motivasi intrinsik pada siswa? Itu nanti memang akan disampaikan pada materi-materi selanjutnya ya. Kita memang harus mempelajari tentang motivasi perilaku manusia. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus paham dulu siswa kita itu, mereka itu adalah sosok individu yang punya karakter masing-masing. Artinya apa? Setiap anak diciptakan berbeda, otomatis perlakuannya juga berbeda, kebutuhan mereka berbeda. Pada saat kita menghadapi siswa A dan siswa B, selama ini kita kan ya balik lagi ya, kalau sekarang itu kurikulum merdeka menginginkan kita memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, balik lagi seperti itu tadi, kita harus sadar dulu, kita tahu dulu karakter A itu seperti ini, yang dibutuhkan dia itu apa ya. Biasanya motivasi itu, kalau kita anak-anak itu bisa ada motivasi intrinsik atau mereka punya kesadaran dari dalam pribadi, syaratnya itu satu, kebutuhan dasar mereka harus terpenuhi. Kebutuhan dasar itu apa? Jadi nanti pada materi selanjutnya bahwasanya manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Antara lain yang saya jelaskan sekarang ya, nanti ini untuk pertemuan selanjutnya itu berkaitan. Kebutuhan untuk disayang, kebutuhan untuk dicinta, kebutuhan untuk mendapatkan perhatian, ya, kebutuhan untuk kesenangan, banyak sekali. Itu kebutuhan dasar. Jadi kalau kita menemukan, kalau intinya gini, kalau misalnya 5 kebutuhan dasar siswa ini atau manusia ini bisa terpenuhi, mereka biasanya otomatis itu sudah tidak lagi melakukan penyimpangan. Biasanya seperti itu. Anak-anak yang biasanya melakukan ulah itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Misalnya ingin diperhatikan, akhirnya apa? Dia ganggu temannya, ya, entah dengan membuat kacau di kelas atau apa. Nah, biasanya kalau gurunya memperhatikan, terus memperhatikan dia, kasih perhatian sama dia, karena kebutuhan dasarnya itu, otomatis dia pelan-pelan akan berubah. Jadi guru itu harus punya kunci ini, harus paham apa kebutuhan dasar murid kita. Nah, kalau 5 kebutuhan dasar ini sudah dipenuhi, otomatis mereka sudah nggak butuh apa-apa lagi. Mau apa sudah selesai, ya kan? Akhirnya apa? Nah, dengan sudah terpenuhi kebutuhan dasar ini, yaitu harapannya nanti akan muncul motivasi internal. Nah, ada, kalau motivasi perilaku manusia ini ada 3. Jadi bahwasanya motivasi itu, ini saya sampaikan sekilas saja. Kita itu melakukan sesuatu itu karena atas ada 3. Ada yang karena kita ingin reward atau penghargaan atau ingin pujian. Ada yang melaksanakan ya hanya sekedar ada tugas harus kerjakan. Ada yang karena tanggung jawab. Jadi ada 3 motivasinya. Nah, ini nanti gandengannya dengan yang ini, dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kesimpulannya Bu, bahwasanya bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa, kebutuhan dasarnya dulu harus dipenuhi, kebutuhan dasar manusianya. Kurang lebih seperti itu Bu. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari pemateri. Mudah-mudahan Bu Kepala puas ya. Kalau tidak puas
nanti pertemuan berikutnya. Saya sebagai moderator minta maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi bekal untuk kita mengikuti pertemuan berikutnya ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tindak lanjut dari diseminasi yang pertama kemarin, karena memang materinya ini agak banyak, jadi menurut saya supaya efektif dan efisien saya menyampaikannya dalam beberapa sesi. Untuk hari ini kita akan melanjutkan diseminasi tentang budaya positif yang kedua, sebagai tindak lanjut dari yang pertama kemarin. Kita membahas tentang kontrol ya, tentang teori kontrol dan juga tentang disiplin positif. Untuk hari ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu tentang motivasi dan juga yang lainnya. Nah, ini untuk mengingat kembali materi yang kemarin, bahwasanya Dr. William Glasser pada teori kontrol itu menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Artinya pribadi masing-masing individu itu punya kontrol sendiri, bukan dikendalikan oleh orang lain. Kemudian Dian Gosen juga mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Baik Bapak Ibu, saya ingin menanyakan kepada Bapak dan Ibu pertanyaan. Nah, ini saat Bapak atau Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan dari Bapak dan Ibu? Mungkin ada di sini ada Pak Hartono, bisa dijawab Pak? Terima kasih. Kalau saya hadir tepat waktu itu untuk membiasakan anak-anak juga biar hadir juga pada saat yang ditentukan oleh jadwal, hingga pembelajaran itu bisa berlangsung secara tepat dan berlangsung dengan jadwal yang sudah terjadwal di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Artinya sekaligus untuk memberikan teladan ya Pak kepada anak-anak agar anak-anak juga hadir tepat waktu. Terima kasih Pak. Mungkin dari Bu Fitria, monggo Bu. Terima kasih. Kalau saya pribadi, dari awal memang kita harus mendisiplinkan. Jadi kita buat kesepakatan dengan anak-anak, lalu kita berikan contoh, kita harus tepat waktu agar anak-anak juga membentuk karakter yang disiplin. Jadi kalau sudah anak-anak sudah melakukan kesepakatan dengan kita juga harus konsisten. Jadi kalau kita konsisten, insya Allah anak-anak akan melakukan sesuai apa yang sudah kita sepakati. Jadi itu rasa tanggung jawab kita sebagai guru kepada peserta didik. Kurang lebih dari Pak Hartono dan Bu Fitria itu motivasinya mengapa kok datang tepat waktu, mengajar tepat waktu, karena memang satu sebagai bentuk tanggung jawab, yang kedua ingin memberikan teladan yang baik kepada siswa dan siswi kita. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya. Bila di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Oke, saya pindah ke sebelah sini dulu ya. Saya minta pendapatnya dari Pak Yarto. Seperti biasa. Terima kasih atas waktunya. Kalau saya pribadi, saya akan tetap menjalankan tugas
sebagaimana mestinya. Ada tidaknya kepala sekolah, ada teguran ataupun tidak, yang jelas saya harus hadir tepat waktu. Karena tergantung kepada diri kita masing-masing intinya. Kalau kita sudah bisa tepat waktu, insya Allah siswa-siswi lainnya juga akan mengikuti. Karena guru adalah tauladan bagi segalanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanto. Baik, sangat bagus ya. Mungkin ini tadi juga sudah 3 pendapat dari Bapak dan Ibu guru, dan luar biasa jawabannya. Sudah benar-benar ini sepertinya semuanya sudah punya motivasi intrinsik ya, sudah punya motivasi internal. Jadi sudah timbul kesadaran bahwa memang pekerjaan itu sebagai bentuk tanggung jawab kita dan kita laksanakan tanpa tendensi apapun ya, tidak ingin dapat penghargaan, tidak ingin dipuji, tidak ingin bukan karena takut dihukum atau dapat teguran ya. Nah, betul. Jadi ini 3 motivasi perilaku manusia menurut Jan Gosen, bahwasanya seseorang itu, perilaku seseorang itu ketika melakukan sesuatu itu didasari atau atas 3 motivasi. Yang pertama itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu tadi takut ditegur, kalau datang terlambat nanti ditegur kepala sekolah atau ditegur oleh atasan. Nah, sekarang ini yang biasanya yang menjadi ketakutan kita itu karena ada ceklock, ada fingerprint yang harus menuntut kita datang tepat waktu ya. Nah, kadang itu memang manusiawi, tidak bisa kita pungkiri bahwa kadang kita itu melakukannya ya tidak selalu seperti itu, tapi memang kadang naik turun. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya, nanti supaya dapat upah ya, supaya dapat ini mungkin ini juga terjadi pada anak-anak kita ya, ketika mereka melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan ujian atau mendapatkan nilai, atau kadang sewaktu-waktu misalnya kita minta tolong ingin dapat imbalan atau apa gitu ya. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, kalau tadi dari pendapat 3 orang guru itu kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya sudah punya motivasi yang ketiga ya. Jadi sudah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nilainya apa saja? Yaitu tadi tanggung jawab ya, dan sudah merasa bahwasanya apa tugas yang kita lakukan itu memang sebagai bentuk tanggung jawab kita, karena kita ingin menghargai diri kita sendiri dan ingin menjadi teladan bagi siswa-siswi kita. Nah, ini penjelasannya. Nah, sekarang seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ya kita sebagai guru itu punya harapan besar terhadap anak didik kita, punya harapan setinggi-tingginya bisa punya murid yang rajin, bisa punya murid yang disiplin, pokoknya yang terbaik. Tetapi pada faktanya, nah ini ya, ini kemarin saya ambil. Pada faktanya kadang ada kita temui di lingkungan sekolah kita, ada siswa yang masih melanggar. Contohnya tidur saat pembelajaran, kemudian terlambat datang ke sekolah. Nah, mengapa murid melakukan ini? Mengapa murid itu melanggar? Kira-kira menurut Bapak Ibu itu penyebabnya apa ya? Kurang disiplin. Kalau menurut Bu Ida, pendapatnya apa? Mengapa murid itu malu main HP? Oh, malu main HP. Ya. Kemudian ada lagi? Pak Kur mungkin punya pendapat, kenapa kok siswa itu punya potensi untuk melakukan pelanggaran atau melanggar peraturan? Karena usia SMP itu usia perlu pengakuan diri. Pengakuan diri, mencari identitas diri. Oke. Masih labil ya. Baik. Tidak salah pendapatnya bahwasanya memang anak-anak seusia SMP itu memang sedang ini ya, mereka kadang egonya itu lebih ditonjolkan, lebih diutamakan. Karena apa? Mereka itu tetap didasari bahwasanya sebagai
manusia mereka itu ingin punya keinginan dasar, punya kebutuhan dasar, yaitu tadi. Nah ini yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh siswa-siswi kita. Sama, semua manusia sama seperti itu. Ketika tadi melakukan pelanggaran, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka langgar? Misalnya terlambat datang sekolah karena ketiduran, ya, karena tidur malamnya asik main HP. Nah, kebutuhan dasarnya apa? Bisa dari faktor kesenangan. Mereka ingin senang, ya, mereka ingin senang. Kemudian kadang ada siswa yang biasanya melakukan keinginannya sudah itu tadi. Misalnya dalam masa pencarian jati diri, mereka ingin bebas. Saya ingin ya sudah suka-suka saya. Nah itu karena mereka punya kebutuhan dasar yaitu kebebasan, ya. Kemudian ada kebutuhan dasar yaitu kasih sayang dan rasa diterima, dan juga penguasaan. Ya, yang paling dasar itu dari kesemua itu adalah bertahan hidup. Ini manusia basicnya adalah ini kebutuhan dasarnya. Nah, ketika 5 kebutuhan dasar ini salah satunya tidak terpenuhi, ya, maka apa yang terjadi? Ya, jadi kalau kita bisa gambarkan bahwasanya menurut filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya siswa kita itu kan seperti tanaman, ya, misalnya padi, kemudian jagung, ya kita rawat sesuai dengan kodrat mereka. Yang tanaman padi, bagaimana kita mengkondisikan yang merawat tanaman padi? Kalau jagung, bagaimana kita merawat tanaman jagung? Kalau padi itu perlakuannya butuh air banyak mungkin, ya. Kalau jagung nggak terlalu banyak, ya. Jadi kalau misalnya kita memperlakukan anak didik kita sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, maka mereka akan tumbuh dengan baik. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi siswa kita dianggap sebagai petani yang merawat tanaman. Nah, kita perlakukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, apa yang mereka butuhkan, pupuk apa yang dibutuhkan, ya, kemudian bagaimana cara memberikan pengairan atau irigasi, ya, sehingga pada akhirnya menghasilkan tanaman yang subur. Nah, jadi ketika murid kita itu terpenuhi kebutuhan dasarnya, ya, terpenuhi secara memadai, maka otomatis mereka akan bahagia, ya, dan tidak ada lagi hal-hal atau perilaku yang menyimpang, ya. Biasanya kita menemukan anak didik kita itu suka cari perhatian kita, kan. Itulah kadang tidur, ya, kadang berteriak-teriak, atau kadang melakukan hal yang tidak sewajarnya. Nah, sebagai guru biasanya kita itu mencari tahu anak ini kenapa ya kok berlaku seperti ini, ya. Nah, kadang sebagai guru kita mungkin kurang memahami itu. Jadi makanya dari sekarang kita sudah mengetahui bahwasanya anak didik kita itu kodratnya sebagai manusia, mereka punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, supaya apa kebutuhan dasarnya itu ketika sudah terpenuhi, sehingga mereka sudah tidak melakukan penyimpangan lagi. Saya punya lembaran, nanti saya minta pendapat Bapak Ibu, mungkin bisa dibaca dulu sekilas. Ya, di sini ada kasus 1, ya, tentang murid IPA dan ketika menghadapi pelajaran matematika. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah selesai, silakan kalau mau membukakan pendapatnya. Boleh lihat dulu. Ya. Terima kasih setelah saya sekilas membaca kasus 1 ini, ya. Jadi saya berangkat dari IFA dulu. Sebetulnya banyak siswa yang melakukan tindakan seperti itu, tapi dilihat dari psikologi siswa sendiri. Jadi ada psikologi anak itu yang kalau dikasih
semacam hukuman, itu anaknya cuek. Ya, kebetulan Iva ini punya psikologi lain selain cuek. Jadi ada beberapa tahapan di psikologi itu. Memang kalau ada hukuman, dia itu gugup, ada itu di buku ada. Dia itu gugup dan nggak bisa biasanya itu bisa langsung jadi bisa karena hukuman dari hukuman dari guru tersebut. Dan menurut saya Pak Seno itu tindakannya tidak bisa dikatakan sebagai pendidik ya. Seharusnya anak ini sudah dipermalukan, kemudian disuruh maju, terus ditunjuk hidungnya, itu sudah bertubi-tubi dia mempermalukan siswa tadi. Kemudian menurut saya tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah sebuah hukuman ya, karena merasa dia tidak diperhatikan, sedang menerangkan ya, padahal kita sebagai pendidik sering sekali anak-anak kita itu berlaku seperti Iva. Iya, menurut saya seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Khalifah. Jadi tadi kalau menanggapi kasus satu ini tidak setuju ya Bu dengan tindakannya Pak Seno ya Bu. Jadi kalau menurut Bu Khalifah itu tindakan Pak Seno itu termasuk hukuman ya, hukuman dan bukan konsekuensi. Ada yang mau pendapat lain mungkin? Ya, Bu Fit, monggo. Terima kasih. Dari kasus ini yang sudah saya baca, jadi sebenarnya kita awal dari kita belajar harus mengetahui karakter siswa dulu seperti apa secara psikis ya. Jadi jadi ada penilaian itu dulu. Jadi kalau memang cenderung anak ini di sini kan sudah kurang mampu, jangan dibebani lagi. Otomatis kalau dibebani, mereka akan gugup, bahkan mereka bisa-bisa tidak mau sekolah. Jadi biarkan anak-anak senang dulu. Jadi kita harus tahu karakter anak. Oh, anak ini seperti ini, jangan dibebani pertanyaan semacam itu, gitu. Jadi saya tidak setuju dengan Pak Seno. Jadi Pak Seno ini tidak bisa kita contoh sebagai guru yang bisa menjadi teladan. Jadi harus dihindari ini. Lalu apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ini termasuk hukuman bagi anak-anak. Karena nanti anak-anak bisa akan menjadi jerak atau bahkan tidak masuk sekolah. Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fit. Ya, ini ya memang sering terjadi kasus seperti ini. Nah, jadi yang dilakukan oleh Pak Seno itu benar termasuk hukuman. Jadi hukuman itu biasanya bersifat sepihak dan biasanya terjadi secara tiba-tiba. Jadi hukuman itu cenderung berpotensi negatif terhadap siswa kita. Jadi hukuman ini, ini ya bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, murid atau siswa itu bisa disakiti oleh perkataan atau mungkin perbuatan. Ya, ini emang tidak bisa kita sangkal bahwa ini masih bisa terjadi di sekitar lingkungan kita, di lingkungan sekolah. Nah, kalau konsekuensi itu apa? Nah, kalau konsekuensi itu biasanya sudah direncanakan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering menerapkan. Misalnya kalau tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya tidak dapat nilai. Nah, itu ya kalau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, dari dua ini antara hukuman dan konsekuensi, ini sekarang ada alternatif baru bagaimana seharusnya kita menghadapi siswa ketika mereka melakukan pelanggaran. Ini disebut dengan istilah restitusi. Nah, ini ya. Jadi restitusi itu suatu kondisi ya, atau suatu proses bagaimana murid itu bisa menyadari, oh ya, perbuatan saya itu salah, perbuatan saya itu melanggar peraturan ya. Nah, kemudian mereka itu mencari sendiri solusinya ya. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, misalnya kamu kenapa terlambat? Jadi ketika kita menghadapi siswa itu melanggar, kamu ditanya dulu, kenapa terlambat? Oh, saya tadi malam main HP Bu, malam
Kemudian dari sana, nah bagaimana besok supaya kamu tidak terlambat lagi? Ya Bu, saya tidurnya lebih sore saja Bu, atau saya mau menghidupkan alarm. Nah, inisiatif-inisiatif ini yang timbul dari siswa, nah inilah yang disebut dengan bentuk restitusi. Jadi kita tidak menghakimi siswa, kita tidak apalagi sampai melakukan suatu bentuk kekerasan, tapi siswa itu diminta sendiri untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Karena biasanya anak-anak melakukan pelanggaran itu pasti ada sebab musababnya. Selain tadi mungkin kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, atau mungkin ada sebab yang lain. Nah ini nanti kalau ada waktu saya akan menyajikan bagaimana sih bentuk restitusi ini. Nah jadi ini ya, restitusi itu tidak bersifat paksaan, tapi tawaran, kemudian menuntun, ya, mencari kebutuhan dasar, ya. Nah, jadi sangat baik kalau misalnya mungkin Bapak dan Ibu guru ini sudah pernah melakukan ini, ya, sudah pernah melakukan ini ketika menghadapi siswa itu tidak langsung, kamu kenapa terlambat lagi? Matanya melotot, ya seperti tadi. Biasanya bentuk hukuman itu dari gestur tubuhnya itu sudah kelihatan. Yang matanya melotot, menunjuk-nunjuk sambil nadanya tinggi. Nah, biasanya itu bentuk hukuman seperti itu. Nah, ini selama ini kalau misalnya kita menemukan siswa kita, saya gambarkan misalnya berkelahi, ya, berkelahi. Saya pakai gambar monyet lagi berkelahi, atau lagi tidur di kelas, ya, ini Mas Bina lagi tidur di kelas. Nah, kira-kira tindakan apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu jika menemukan kasus seperti ini? Kira-kira apa biasanya yang dilakukan? saya bangunkan, saya suruh cuci muka. Dibangunkan kalau tidur, ya, dibangunkan Biar suruh cuci ikut muka. pembelajaran lagi. Ya. Jadi kalau yang kasusnya agak berat itu berkelahi. Nah ini, jadi Bapak Ibu, Kalau di saya tidak pernah, soalnya tidak pernah tidur. udah pernah tidur ya, Pak? Pagi mama. Lawangan hanya panas. Lari biasanya. Panas Ya. Nah ini Bapak Ibu, ini juga Bapak Ibu harus ketahui bahwasanya seorang guru itu punya yang namanya 5 posisi kontrol, ya. Seperti tadi, kalau yang Pak Seno tadi dia berada di posisi sebagai penghukum, ya, penghukum. Nah ada yang berada di posisi pembuat rasa bersalah. Biasanya seperti ini kalau pembuat rasa bersalah itu. Ada siswa melanggar, ya, kemudian dengan suara pelan, kamu ini gimana sih Le? Nah Bu Ida biasanya bahasanya, kamu ini gimana sih Le? Masa seperti itu terus? Kenapa kamu nggak bisa berubah gitu? Nanti kalau ada apa-apa, nanti Bu guru yang dimarahi atau ditegur kepala sekolah. Nah ini nadanya rendah, kemudian kita berusaha itu menimbulkan ini, pembuat rasa bersalah. Jadi biasanya siswa itu menjadi diam, menunduk, ya. Jadi membuat dia itu merasa bersalah. Oh ya, tindakan saya salah gini. Nah itu bahasanya guru dengan tipe pembuat rasa bersalah. Nah yang ketiga, pada posisi teman. Nah, ini mungkin Pak Yanto banget ini, ya, posisi teman. Biasanya Pak Yanto itu pendekatannya bagus, bagaimana merangkul siswa, ya. Tapi tidak semua orang atau tidak semua guru punya kemampuan seperti itu, ya, biasanya. Jadi bagaimana bersikap. Nah kalau biasanya siswa melanggar, itu biasanya kamu lagi dong, biasanya begitu. Kamu lagi, kenapa? Nah, iya Pak. Oh ya sudah, nanti biar Bapak bantu. Nah ini posisinya kalau sebagai teman, ya, biasanya yang merangkul. Nah kalau tipe pemantau, nah ini kalau tipe pemantau, biasanya kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran, itu biasanya, kenapa lagi? Kamu salah? Iya Pak, saya salah. Apa yang sudah kamu langgar? Saya terlambat Pak. Tahu konsekuensinya. Nah, dengan wajah datar, dia tidak membentak tapi dia hanya menggali apa sih kesalahan dari siswa itu pemantau. Sudah tahu salah, apa konsekuensinya? Nah, ini kalau pemantau. Nah, yang posisi paling atas itu posisi manajer. Kalau posisi manajer itu biasanya ya seperti tadi, siswa itu ditanya
kamu ketika dia melakukan pelanggaran itu tidak langsung memvonis atau menyalahkan siswa, tapi dia itu menanyakan kenapa, penyebabnya apa, ya. Nah, kira-kira solusinya bagaimana. Nah, ini posisi manajer. Ini nge-link dengan yang relate dengan yang itu tadi, kegiatan yang restitusi, ya. Biasanya kalau melakukan restitusi, guru itu berada di posisi manajer, biasanya seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal menentukan kira-kira berada di posisi mana. Ya, sadar diri. Tapi kalau berada di posisi manajer itu biasanya dia akan mengambil dua posisi langsung, yaitu sebagai teman dan sebagai pemantau. Itu kalau sudah di posisi manajer, ya. Baik, kemudian ini ada kasus kedua. Kira-kira kalau menghadapi kasus yang kedua ini, pendapatnya gimana ini? Tentang reward atau penghargaan. Gimana Pak Yato? Kalau menurut saya reward ini bagus. Cuma kalau melihat dari kasus ini, kurangnya sosialisasi terhadap teman sejawat, ya seperti itu. Jadi apa yang dilakukan dia tidak diketahui oleh teman-teman lainnya, sehingga berakibat siswa tersebut atau siswa yang sudah terbiasa baik ini berubah karena tidak ada istilahnya tadi seperti pemberian stiker bintang itu, seperti itu. Ya, berarti penghargaan itu baik ya Pak ya. Yang lain mungkin bagaimana? Setuju. Pemberian reward itu sebenarnya bermacam-macam. Jadi diantaranya ini, menurut saya juga sudah baik ya. Cuma ya betul yang disampaikan Pak Yanto tadi, kita harus mensosialisasikan atau kita dengan teman sejawat saling memberikan ini loh, saya punya semacam ini. Mungkin dari teman yang lain juga punya reward-reward yang lain, sehingga pada saat beliaunya tidak ada, kita menggantikan itu tidak kaget, tidak terjadi semacam ketimpangan, perbedaan antara guru yang sudah memberikan reward dengan yang tidak. Jadi kalau kita menyampaikan, maka tidak akan terjadi semacam ini. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Jadi intinya Bapak Ibu setuju dengan bentuk reward ya. Nah, baik. Sekarang kalau misalnya kita kembalikan lagi pada bentuk motivasi tadi. Misalnya kita balikin lagi. Nah, bagaimana jika terjadi permasalahan misalnya siswa itu ketika melakukan sesuatu itu motivasinya hanya ingin mendapatkan penghargaan, hanya ingin mendapatkan reward, hanya ingin mendapat pujian. Nah, pada akhirnya mereka itu melakukan sesuatu karena motivasinya itu tadi. Nah, karena motivasinya penghargaan, bukan motivasi intrinsik, ya, bukan motivasi karena memang saya mau, ya, karena bentuk tadi saya senang, mungkin karena saya menyukai itu. Ini tadi kasusnya kan bagaimana anak supaya tertib ya, anak supaya tertib, akhirnya ayo yang bisa rapi saya beri bintang kan begitu. Nah, anak-anak melakukannya karena mereka ingin dapat bintang, dapat penghargaan. Tapi ketika gurunya tidak ada, balik lagi, ya kan? Balik lagi. Jadi basicnya apa? Ternyata anak-anak itu melakukan hanya semata-mata ingin mendapatkan bintang, tapi kesadarannya itu untuk tertib, untuk rapi, ternyata belum terbentuk. Seperti itu ya. Jadi dasarnya di sana permasalahannya. Jadi yang dimaksud di sini bahwasanya ketika kita memberikan sebuah penghargaan itu ternyata hanya berlaku dalam jangka waktu pendek saja, ya. Kemudian itu biasanya tidak efektif. Nah, karena banyak sekali seperti ini. Misalnya ketika kita memberikan penghargaan, karena tidak semua siswa itu bisa kan ya, tidak semua siswa itu pintar. Misalnya dikasih, kamu kalau bisa menjawab pertanyaan ini, saya kasih hadiah, misalnya saya kasih coklat. Padahal temannya juga pengen dapat coklat, tapi dia nggak bisa, gitu loh. Nah, pada akhirnya apa? Bentuk reward itu pada akhirnya bisa merusak hubungan,
dia iri karena temannya bisa, saya nggak bisa, padahal saya juga pengen dapat coklat. Nah itu loh. Jadi di sini bahwasanya efek penghargaan itu ternyata memang perlu diulas kembali, ya. Jadi ketika siswa itu mencapai sesuatu, dia bisa, misalnya bisa menghitung perkalian 5 kali 5 itu 25. Nah, dia bisa melakukan itu sudah sebuah bentuk penghargaan sendiri, sebuah pencapaian, ya. Jadi tanpa diberi dalam bentuk hadiah atau reward, siswa itu sudah merasa puas. Ya, ini tentang penghargaan. Jadi Bapak Ibu, sekarang itu memang lagi digalakkan bahwasanya kita sebaiknya memang tidak membuat suatu peraturan, tapi keyakinan. Jadi keyakinan itu apa? Kalau peraturan itu tadi sifatnya kan ini ya, kaku. Tapi kalau keyakinan, namanya keyakinan. Jadi kita itu bagaimana menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada diri siswa, ya. Jadi lepas itu dari suku, negara, bahasa, tapi kalau sudah sifatnya kebajikan, ya nilai-nilai kebajikan universal itu sudah semuanya sepakat. Mencuri itu nggak baik, ya. Kalau kita beramal itu baik. Nah, misalnya seperti itu sudah sifat yang kebajikan universal. Nah, jadi bagaimana kita itu nanti keinginan kita itu, bagaimana murid kita itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, ya, berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Ya, ini harapan kita terhadap siswa kita. Sehingga dengan menanamkan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal, tujuan dari pemerintah itu untuk bisa menciptakan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila itu bisa tercapai, bisa terwujud. Nah ini. Jadi ini Bapak Ibu tentang apa itu disiplin positif, ya, apa saja yang perlu kita ketahui. Pada akhirnya keinginan kita itu adalah siswa itu bisa memiliki sifat-sifat atau bisa memiliki motivasi internal dari dalam dirinya, sehingga dengan punya motivasi internal mereka meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan itu memang harus mereka tanamkan dan mereka lakukan, sehingga itu bisa membudaya, bisa menjadi kebiasaan, ya, baik di mana saja, di rumah maupun di sekolah. Baik Bapak Ibu, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan tentang ini ya, tentang budaya positif. Ini nanti untuk selanjutnya masih ada lagi, tapi di bulan ini langsung dengan pengajar praktik, ya. Terima kasih banyak atas peran serta Bapak Ibu sudah mendukung saya dalam program ini, dan mohon maaf karena saya tidak bisa memberikan lebih, ini sudah kemampuan saya. Mohon maaf jika menyita waktunya, biasanya Bapak Ibu sudah istirahat di rumah tapi masih mengikuti kegiatan ini. Saya akhiri demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komite, kemudian Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu wali murid semuanya. Sebelum saya ke intinya ya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, karena saya sekarang lulusan kesiswaan, supaya kita sinergi nanti ya dengan program sekolah. Untuk kegiatan 5S dan 6I sekolah itu sekarang masih tetap berjalan. Jadi anak-anak sekarang alhamdulillah 100% sudah tidak ada yang terlambat sama sekali, karena kita masuknya itu jam 6,
6.40. Semuanya sudah tahu ya, 6.40 kita sudah masuk dan setiap hari kita melaksanakan apel pagi. Tapi ya ada saja beberapa siswa yang terlambat, ya nggak beberapa, mungkin hanya satu ya. Itu pun karena ada gangguan teknis, mungkin kadang bannya bocor atau mungkin ada yang kesiangan karena semalam itu ada acara atau kegiatan tertentu. Tapi itu tidak setiap hari. Nah kemudian kegiatan kita yang 6I itu juga tetap berjalan. Harapan saya sebagai urusan kesiswaan ini bisa berlanjut juga di rumah supaya nanti kita bisa sinergi. Anak-anak itu di sekolah sudah dibiasakan untuk sholat zuhur berjamaah, sholat duha, kemudian itu nanti di rumah bisa dilanjutkan lagi. Kemudian anak-anak juga dibiasakan kalau datang pagi itu kan kita biasanya ada sambut siswa. Ada sambut siswa, jadi setiap anak-anak datang itu menyapa Bapak dan Ibu guru. Makasih Bu, alhamdulillah. Udah teriak-teriak saya. Menyapa Bapak dan Ibu guru, dan itu juga dibiasakan pada saat di kelas dan juga di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak itu dibiasakan bagaimana tetap berbudaya positif, ya, menyapa siapapun yang bertemu dengan ramah. Jadi nanti harapannya di rumah juga seperti itu. Anak-anak itu, karena sekarang kan kita tahu sendiri bahwasanya sekarang itu karena akibat dari pandemi kemarin itu imbasnya terhadap terhadap akhlak itu agak lumayan ngedrop. Ya, anak-anak itu karena sudah terbiasa di rumah main game, akhirnya mereka kadang bersikap acuh terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu juga berimbas kepada sifatnya atau karakternya. Ya, mungkin cuek, kemudian kurang peduli. Ya, kadang orang tuanya saja minta tolong belikan ini atau apa, itu masih main. Nah, begitu kadang ya. Jadi di sekolah itu kita mengupayakan bagaimana anak itu karakternya bisa baik kembali, ya, dengan mengupayakan misalnya kita sambut siswa, pembiasaan sholat duha, mengaji, juz 30 itu kita biasakan setiap hari, kemudian sholat zuhur berjamaah, itu selalu kita laksanakan secara kontinu, terus menerus setiap hari. Nah harapannya nanti pembiasaan ini juga berlanjut di rumah, seperti itu ya Bapak. Terima kasih, saya sebagai rekan guru dari penyaji sudah diberikan kesempatan untuk memberikan refleksi tentang beberapa materi yang sudah saya terima dari penyaji. Di antaranya ada disiplin, pemenuhan 5 kebutuhan dasar, yang kedua pemberian penghargaan atau reward, yang ketiga segitiga restitusi. Di sini lebih dasar lagi tentang posisi guru. Dari beberapa poin ini yang paling mendapatkan respon dari saya yaitu tentang pemberian penghargaan atau reward. Jadi dalam hal ini perlu siswa itu diberikan penghargaan atau reward, tapi melihat permasalahannya atau melihat topiknya. Jadi tidak serta-merta Bapak
para pengajar itu memberikan reward, tapi dilihat dari topiknya. Kalau semisal memberikan reward itu dampaknya tidak membangun belajar siswa, lebih baik jangan. Tetapi kalau untuk mendukung siswa untuk lebih baik lagi dalam belajar, kita mendukung itu. Reward itu sangat penting juga untuk anak lebih semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi, terutama tentang posisi guru. Ada 5 di sini, guru sebagai penghubung, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, dan guru sebagai pemantau, yang terakhir guru sebagai manajer. Dari kelima poin ini yang menurut saya adalah yang paling pas, yang kita aplikasikan kepada siswa, yaitu tentang posisi guru sebagai manajer. Jadi di situ ada bermacam-macam posisi guru. Kalau kita memposisikan anak didik kita menjadi posisi guru sebagai hukuman, saya kira pembelajaran tidak akan tujuan yang awal itu tidak akan tercapai kalau kita hanya memberikan hukuman saja kepada siswa. Tetapi dari kelima poin ini yang paling luas untuk diberikan kepada siswa yaitu posisi guru sebagai manajer. Jadi bisa membimbing, bisa menjadi teman, ya, bisa sebagai pengganti orang tua. Jadi posisi sebagai guru sebagai manajer itu lebih luas lagi. Mungkin itu refleksi dari saya, bisa untuk saya sebagai pengajar, nuansa baru bagaimana saya menerapkan nanti di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dari saya kemarin mengikuti dari yang disampaikan oleh Bu Sriati ini benar-benar suatu yang bisa memberikan ide kepada saya untuk saya terapkan di sekolah tentang kedisiplinan, dan juga beberapa contoh dari LK yang diberikan tentang kasus-kasus yang akhirnya bisa saya jadikan contoh untuk menangani kasus yang ada di kelas. Terima kasih apa yang telah disampaikan Bu Sriati tentang budaya positif, itu luar biasa. Bergerak, menggerakkan, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.